Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Kata Kami. Katakan semaunya di sini. Di podcast kali ini kita akan membahas tentang 10 November, yaitu Hari Pahlawan. Nah, pada hari ini 10 November ini ditetapkan sebagai Hari Pahlawan untuk mengenang para pahlawan, jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang pertempuran, khususnya yaitu di Surabaya. Nah, ini menarik nih. Apa saja sih esensi atau Hari Pahlawan yang bisa kita ambil gitu pelajarannya. Mungkin sebelum itu kita akan kenalan dulu ya. Nah, karena di samping saya sudah ada teman-teman atau sudah ada ya orang yang luar biasa lah gitu ya. Sebelah kanan saya ini ada, mungkin bisa langsung dikenalkan sendiri ya. Oh, iya. Oke, silakan. Siapa namanya? Nama saya Rian Trianoto dari Kami UIN Bandung ya. Oke, dia suka merendah ya. Ini Tum Rian, dia itu selaku ketua umum Kami UIN Bandung periode 2021-2022. Ya. Oke, itu ya. Ini jabatannya luar biasa gitu, paling tinggi. Kisah sini dong. Yo, siap. Oke, di sebelah kiri saya ada Hafid. siapa namanya? Nama saya Hafid. Dari Saya anggota Sosmas. Oke, ini ya Sosial masyarakat ya. sosial Masya Allah. masyarakat. Ya, yang sering ngasih bantuan gitu. Yang menyalurkannya. Nah, oke. Saya sendiri tuh Muhammad Jafar Siddiq dari Kominfo ya, Komunikasi Informatik. Dari departemen podcast ini sendiri gitu yang menyelenggarakan ini. Oke, kembali ke tema tadi. Tum, ini nyebutnya Bang aja ya. Bang. Ya. Bang Rian, Bang Hafiz, soalnya ini setahun lebih tua daripada aneh. Kalau nggak Bung aja Bung. Bung ya biar pahlawan. lebih ya, ngerasa pahlawan. Iya kan. Oke, Bung lagi Rian dan Bung Hafiz. pahlawan, iya. Oke ya. Asal jangan bungkus nasi aja. Oke, Bung Rian. Apa sih makna pahlawan bagi Bung Rian itu sendiri gimana? Ya, sebelum itu sekarang tanggal berapa ya? Sekarang tanggal 10 November 2021. Kayak gak kerasa ya kuliah oleh online tuh. Online terus. Tiba-tiba Cepet tanggal banget 10 November ya. Baru kemarin tanggal Sumpah Pemuda ya. Baru kemarin. Iya, baru kemarin tahun kemarin. Enggak, 28 Oktober kan kemarin Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober. Ya, sekarang udah memperingati hari besar lagi ya, Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Kalau ditanya pahlawan itu seperti apa? Kalau menurut saya ya gitu, pahlawan itu adalah seorang yang berjuang, yang berkorban untuk kemaslahatan orang gitu, untuk memperbaiki hidup orang menjadi lebih baik gitu. Secara definisinya ya, gitu. Jadi entah itu dalam lingkup besar, dalam lingkup kecil, jika itu seorang dapat mengubah menjadi lebih baik, entah situasi, entah orang lain, entah suatu kaum gitu ya. Itu menjadi seorang pahlawan sih menurut saya. Jadi pahlawan itu tidak hanya orang yang berperang di medan pertempuran. Ya. Semua orang bisa menjadi pahlawan. Semua orang bisa jadi pahlawan asal mereka ada perjuangan, ada pengorbanan untuk sesuatu yang lebih baik untuk orang lain atau untuk suatu kaum gitu. Oke. Itu ya. Jadi semua orang itu bisa menjadi pahlawan. Yang terpenting itu pahlawan itu bukan gelar ya. Pahlawan itu suatu aksi nyata, sebuah ya sesuatu yang bisa kita berikan manfaatnya kepada orang lain gitu. Nah, itu kita mungkin bisa menjadi pahlawan di mata orang. Nah, itu ya. Betul. Nah, selanjutnya nih buat Bang Hafiz, gimana? Apa sih makna pahlawan itu? Bagi saya nggak ada air ini teh. Belum ada sponsor gitu. Biasanya ntar ada air ini amasem tah. Oh iya. Gimana? Saya sepakat sih yang dikatakan sama Tumrian tadi. Bahwa pahlawan itu ya seorang yang dia memberikan manfaatnya untuk orang banyak. Dia nggak hanya untuk orang sendiri, dan pahlawan itu ya bukan gelar yang
baku diberikan gitu ya. atau bukan gelar yang ketika seorang bukan gelar yang bisa setiap orang dapatkan lah, karena tiap orang kan berbeda-beda dan ya hanya pahlawan lah yang pantas disebut pahlawan itu ya tadi orang yang dia memberikan manfaat untuk orang banyak. Nah, Seperti itu. sepakat sih. Ya, sepaket ya dengan argumen Tumrian atau Bung Rian atau Bung Hafiz. Lupa saya. Oke, itu ya mungkin pahlawan itu memang seseorang, tapi dia tuh sebenarnya bukanlah seorang gelar, bukanlah sebuah gelar, tapi dia tuh Tindakan sih menurut saya sih. tindakan. Jadi kayak ya tindakan dia sehingga dia bisa disebut pahlawan gitu ya. Nah itu seorang pahlawan ya. Nah kembali lagi nih tentang, mungkin kita kembali ke sejarah sedikit ya tentang Hari Pahlawan ini 10 November. Itu kenapa sih kalau kita ngomongin 10 November Hari Pahlawan pasti identiknya dengan Bung Tomo atau Sutomo gitu ya. Kenapa tidak pahlawan-pahlawan lain, padahal di 10 November itu banyak juga pertumpahan darah atau banyak juga yang membela atau mempertahankan kemerdekaan ini demi bangsa. Tapi kenapa kalau Hari Pahlawan 10 November identiknya hanya kepada Bung Tomo? Gitu. Iya sih. Mungkin coba Bung Rian jelasin sedikit kenapa. Saya dulu Bang Awit dulu lah. Gantian. Nanti gantian. Kan Bang Awit gak bisa mengungkapkan pendapatnya kan. Ya, nanti saya juga nambah dikit. Saya juga sering lihat ya kalau misalkan tiap Hari Pahlawan itu poster-poster yang dibuat itu di dalam itu ada gambar Bung Tomo sedang gini gitu ya. Sedang begini. Jadi seolah-olah ya Hari Pahlawan itu Bung Tomo gitu yang mempunyai Hari Pahlawan itu. Padahal memang ya bukan berarti Bung Tomo bukan pahlawan ya di sini. Tapi banyak gitu ya perjuangan lain di daerah lain itu perjuangannya luar biasa gitu ya, perjuangan luar biasa tidak kalah dengan di Surabaya. Kenapa yang diangkat itu atau identik dengan Bung Tomo? Karena memang pada saat itu juga pertempuran terjadi di Surabaya ya. Saat itu setelah Indonesia merdeka, kemudian pada bulan Oktober itu tentara Inggris datang kembali ke negara Indonesia dan alih-alih untuk membantu mereka di Indonesia ya, membantu Indonesia merdeka, tapi saat itu malah membawa tentara sekutu kan. Iya. Tentara sekutu ada Belanda di situ kan. Nah, itu juga yang menjadi permasalahan ketika itu kan, ketika sudah merdeka tapi ada lagi sekutu untuk menjajah kita gitu. Nah, pada saat itu sebenarnya Bung Tomo ini bukanlah seorang yang terdepan, bukan yang punya jabatan gitu ya, bukan militer juga kan. Dasarnya Bung Tomo ini adalah seorang jurnalis kan ya, seorang jurnalis. Nah, namun beliau mempunyai keresahan, kemudian pengorbanan yang memang begitu besar karena beliau itu berani bersuara, terus bisa mengobarkan semangat area-area Surabaya pada saat itu. Luar biasa itu nah, kan biasanya kan kalau orang tuh jago ngomong, terus juga good looking apalagi ya itu plus gitu ya. Nah, sekarang ini. Iya, kalau sekarang dulu mah ketika bersuara kan lebih berimpact gitu ya. Ketika memang bersuara mengobarkan semangat itu lebih berimpact gitu, daripada memang yang punya keahlian tapi tidak bisa bersuara gitu, tidak bisa mengagitasi lah gitu ya. Nah, itu mungkin peran dari Bung Tomo itu yang cukup besar gitu, mengobarkan semangat area Surabaya, melakukan perlawanan terhadap Nica kan ke saat itu kan. Nica, tentara Inggris dan tentara Belanda pada saat itu gitu. Mungkin yang lain bisa menambahkan dari Kang Hafid. Tadi itu kenapa setiap Hari Pahlawan muncul identik dengan Bung Tomo? Ya mungkin yang saya ingat nih ya dari Bung Tomo dan peristiwa 10 November ya sangat ngeri itu. Banyak nyawa kan yang berjatuhan, apalagi yang para pemuda tuh yang nyobek bendera Belanda ya itu, di hotel Yamato ya. Ya. Oh benar-benar. Yang saya ingat tuh dari pidatonya Bung Tomo tuh. Wah, ya benar. Melekik takbir 3 kali. Itu tuh semangat yang harus sampai saat ini harus kita jaga. Betul.
karena semangat itu yang bisa membawa kita pada kemerdekaan hari ini. Iya betul. Dan kenapa Bung Tomo ya, kata-kata dari pidato terakhir Bung Tomo itu adalah merdeka atau mati itu. Benar Yang benar itu, itu tuh ya benar. Jadi mungkin karena itu juga yang terkenal saat itu, atau hari ini banyak poster yang bersebaran itu gambar Bung Tomo ya. Dari kata-kata itu yang membangkitkan semangat para pejuang saat itu untuk ya daripada kita kayak gini terus, lebih baik kita coba pertaruhkan nyawa kita, lebih baik kita coba dulu kan, dan akhirnya kita bisa merdeka juga kayak gitu. Sedikit ya, emang benar gitu. Tadinya kita tuh sudah merdeka 17 Agustus itu proklamasi itu udah dikumandangkan di seluruh Indonesia. Namun ada benar tadi ada tentara sekutu Inggris datang kembali untuk bukan niat untuk menjadikan Indonesia merdeka, namun ada niat untuk menjadikan Indonesia menjadi terjajah lagi seperti dulu gitu, memberikan kepada Hindia Belanda gitu. Nah, itu di situ banyak sekali keresahan lah bagi orang-orang, khususnya bagi Bung Tomo itu sendiri yang notabene dia tuh seorang jurnalis gitu ya. Nah, dia tuh bisa membawa atau menginfluence orang-orang, khususnya anak muda itu untuk ikut bertempur nanti. Nah, itu tuh awal mulanya benar tadi pas bendera Belanda itu dikibarkan di Hotel Yamato. Nah, di situ itu udah mulai geram itu orang-orang Surabaya itu. Kenapa kok ini kayak penghinaan gitu? Karena Indonesia udah merdeka namun ada bendera lain di Indonesia gitu. Nah, ketika udah negosiasi dengan pihak hotel namun tidak mau diturunkan. Nah, satu-satunya cara yaitu dengan dirobek paksa gitu. Nah, setelah itu tambah banyak perlawanan dari Inggris ataupun dari Indonesia, dari Surabaya itu sendiri gitu. Nah, ketika itu mereka itu meminta Soekarno untuk gencatan senjata untuk mendamaikan. Namun alih-alih damai tambah parah gitu. Sehingga puncaknya itu terbunuhlah Brigadir Jenderal Walabi lah. Ya itu. Itu dia sebagai pimpinan tentara Inggris, dia dibunuh ya. Nah, Inggris tidak tinggal diam. Di situ Inggris memberi ultimatum kepada khususnya di Surabaya bahwasanya untuk menyerahkan seluruh senjata yang ada dan untuk tidak ada perlawanan lagi untuk mereka. Orang Surabaya tambah panas ketika ada ultimatum itu. Mereka malah mengumpulkan kekuatan, khususnya Bung Tomo itu. Betul. Anak muda itu benar tadi 3 pekikan takbir dan merdeka gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Dengan kalimat-kalimat itu membuat semangat anak muda itu bangkit gitu ketika melawan penjajah gitu. Nah, di situ juga tidak hanya pihak nasionalis, tidak hanya pihak orang-orang sipil, tapi ada juga pihak dari agamis atau ulama gitu. Nah, salah satunya itu dari kita pernah dengar ya revolusi jihad itu. Nah, itu pas hari itu juga dikumandangkan ketika akan 10 November itu. Nah, itu oleh pimpinan Pondok Tebu Ireng sekaligus pendiri Nahdlatul Ulama yaitu Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu, untuk membangkitkan semangat para santri itu untuk membela tanah air. Nah, di situ ketika pertempuran itu tidak sebentar. Ya, betul. Itu sekitar 3 minggu ya. Jadi sangat lama. Dan kenapa 10 November ini dikenang sebagai Hari Pahlawan? Yaitu karena pertempuran 10 November ini adalah pertempuran terbesar, terberat bangsa Indonesia melawan kolonial Belanda atau kolonialisme lah semuanya. Ya kan juga pakai ini sih. Mereka bawa senjata juga, bawa rudal, bawa 50 serdadu. Mereka siapa? Inggris. Dari Inggris tuh. Ya, sedangkan kita kan dengan kekuatan seadanya ya melawan tentara Inggris. Memang pada saat itu kita banyak yang berguguran ya. Tapi orang Indonesia sudah melihat perjuangan dari area-area Surabaya itu mempertahankan kemerdekaan. Itu kita sudah anggap luar biasa dengan keikhlasannya kan, perjuangannya.
para santri juga para aktivis semuanya itu berkumpul ya, luar biasa lah pada saat itu memang kita patut ya untuk mengangkat momen itu sebagai momen pahlawan sih. Iya. Sepakat sih. Ya itu ya. Ada tambahan? Daya. Tapi Sutomo, Budi Utomo itu kan namanya Sutomo kan ya? Iya. Namanya kan Sutomo ya. Sutomo, iya. Ya mungkin ada yang belum tahu ya. Iya. Bukan Budi Utomo namanya kan, Bukan tapi Budi Utomo mah. Budi itu mah nama Dahlan yang ini kan Budi Utomo. bukan ada lagi. Oh, bukan. Budi Utomo itu nama pergerakannya. Oh, nah iya nama pergerakannya. Iya, nama pergerakannya Budi Utomo, tapi nama orang itu yang menggunakan lah Sutomo. Sutomo atau Bung Tomo yang sering kita dengar gitu ya. Iya, Bung Tomo ya. Oke. Itu sih. Itu ya emang perjuangannya sudah lama, tapi setiap tahun kita memperingatinya gitu untuk kita terus mengenang jasa para pahlawan yang telah gugur khususnya ya. Iya, itu. Dan kalau ditanya gitu ya buat Bung Rian dan Bung Hafiz gitu, ada nggak sih pahlawan yang sangat menginspirasi gitu, sangat membuat apa ya, menjadi teladan buat kehidupannya? Ada nggak? Dulu lah gantian. Bang Bung Hafiz. Izin. Kalau dari saya sih tentu banyak lah pahlawan. Kenapa mereka disebut pahlawan ya pantas lah, mungkin yang sangat menginspirasi bagi saya Jenderal Sudirman loh. Wah, mantap. Apalagi Jenderal. strategi perang yang beliau ciptakan, ya hal-hal itu yang alhamdulillah bisa membawa Indonesia merdeka juga. Ya. Dan yang paling menyentuh tuh kondisi Jenderal Sudirman pada saat sakit tuh. Dia sakit, tapi dia karena keyakinannya dan karena tanggung jawabnya juga sebagai jenderal, dia tidak merasakan rasa sakit itu. Luar biasa ya. Itu mungkin yang sangat menginspirasi bagi saya, dan kalau bisa saya harus bisa lebih kayak gitu. Atau pemuda-pemuda saat ini nih, Mantap. biar Terus juga, ya. menciptakan Indonesia yang lebih lagi Heroik banget lah. ya. Iya. Sangat heroik gitu ya saat itu. Juga apa kata-kata yang bagus dari Jenderal Sudirman tuh ya, pada saat sakit, ya sakit itu adalah Sudirman gitu. Nah, Jenderal tuh tidak pernah sakit gitu. Itu sih yang keren banget tuh kata-kata. Jadi sakit karena tuh- ada gelar jenderal dalam diri Sudirman, maka sesakit apapun, selama apapun, Jenderal Sudirman pasti akan selalu berjuang. benar Bang. Mantap sih. Karena Presiden ya keren emang sih, keren. benar, yang sakit tuh hanya jasad, tapi jiwa-jiwanya itu Jiwa-jiwanya wah. tetap kuat tuh. Mantap. Dari Jafar dulu tuh. Bung Jafar dari Bung Jafar. Jafar. Kalau dari saya mah paling banyak ya, seperti ada Bung Hatta, ada Muhammad Natsir, ada Kiai Haji Agus Salim. Itu tokoh-tokoh yang sangat luar biasa gitu ya. Dia tuh khususnya Muhammad Natsir sih yang sangat berkesan tuh ketika Indonesia serikat gitu ya, ketika Indonesia disekat-sekat atau berpecah-pecah gitu jadi jadi negara bagian. Nah, waktu itu Muhammad Natsir ini sangat lantang gitu ya, mengumandangkan mosi integral. Wah, jadi semuanya itu NKRI gitu, jadi semua itu jadi kesatuan lagi. Itu sangat luar biasa sih ketika kita banyak pulaunya, ketika kita banyak suku, ras, budaya, tapi kita bisa disatukan gitu di Indonesia ini dengan Bhinneka Tunggal Ika, dan persatuan itu sendiri gitu luar biasa orang-orang Indonesia. Dan salah satunya waktu itu yang paling kencang keras bersuara itu Muhammad Natsir. Jadi itu sih, jadi kita tuh kalau dilihat dari sekarang juga, di masa sekarang itu kan banyak sekali perbedaan, banyak sekali pertentangan antara ras, suku. Nah itu harus kita tengahi lah, bahwasanya kita tuh di Indonesia tuh ya kita harus memegang Bhinneka Tunggal Ika gitu. Kita tuh harus bersatu lah, karena perpecahan itulah yang membuat kita hancur gitu. Susah-susah payah pahlawan kita menyatukan, masa kita yang ngancurin gitu kan ya. Kita harus meneruskan lah. Sebenarnya pahlawan tuh tidak harus dikasihani, diapain. Pahlawan tuh butuh penerus lah gitu ya. Nah, kitalah yang harus meneruskan jasa-jasanya. Nah, itu sih kalau menurut saya. Silakan. Ya? Kalau Bung Rian gimana ini? Bung Toel. Motor bola. Ini kita lagi di tengah-tengah ini ya.
tengah-tengah kampus ya. Jadi Tengah wajar kampus. teman-teman Iya. kalau ada suara Wajar lah kalau ada sedikit-sedikit Kuriak, ya. Lagi pembangunan juga ini. bangunan ya UIN itu ya. Kita lagi di dalam kampus UIN Satu. tercinta ya, UIN Bandung. Win paling Tapi- bagus ya. Bagus ya, lumayan adem sih. Ya, tadi menanggapi dari M. Nasir, luar biasa sih sosok dari beliau tuh. Selain beliau juga tadi yang motivasi integral, beliau juga sosoknya yang bersahaja, terus juga sederhana. Bahkan baca di buku apa ya tadi itu, yang itu, ya beliau itu ketika sudah menjabat jadi menteri kan, Menteri Iya. Soekarno. Iya, Menteri Penerangan apa menteri? Apalagi kalau menteri apa. Tapi pas jadi udah beres jadi Menteri Soekarno, beliau itu pulang dengan dibonceng oleh asistennya gitu. Iya. Saya asisten rumahnya gitu. Luar biasa sekali gitu sederhana beliau. Beliau sudah ketika sudah menjabat menjadi pejabat negara gitu ya. Beliau sudah melepaskan atribut-atribut negaranya itu. Gitu. Sudah kembali ke kehidupan seperti biasa. Luar biasa. Jadi tidak menjadikan jabatan itu ladang mengumpulkan harta Ya. atau ladang berbisnis gitu ya. Iya, Jadi betul, bukannya. betul. Hmm. Nah, kalau dari saya pribadi ya, Haji Agus Salim yang menjadi teladan saya, pahlawan teladan saya pada saat itu, pada saat Agus Salim berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, karena Haji Agus Salim itu sosok yang jenius ya, Jenius banget. sosok yang jenius. Beliau itu hafal 9 bahasa gitu. Hafal 9 bahasa Eropa, Belanda, Perancis, sampai-sampai orang-orang Eropa pun kagum melihat kepintaran dari Haji Agus Salim ini gitu. Kan beliau itu sekolahnya di ini ya, sekolah di Belanda gitu, Belanda. sekolah di Belanda, buatan Belanda sih, buatan Belanda. S1 juga sekolah yang memang teman-temannya para orang-orang Belanda semua gitu ya. Tidak pintar gimana kan. Kemudian juga setelah lulus beliau kerja di intelijen gitu, politik intelijen apa ya, politik intelijen Nederland tuh apa lagi. Pokoknya beliau tuh bekerja sebagai intelijen, bertugas untuk memata-matai ini apa, Syarikat Islam Iya, Serikat SI Islam. yang dikepalai oleh Hosho Kramirato. Guru Nah, bangsa itu. beliau itu kerja di PT di politik intelijen itu untuk mengawasi Syarikat Islam yang Hosho Kramirato. Nah, itu tuh ketika beliau ditugaskan untuk memata-matai Hosho Kramirato, ternyata beliau itu berbalik arah. Bergabung dengan Hosho Kramirato. Iya, malah bergabung. Dengan Syarikat Islam Iya. gitu kan. Nah, ini membuat Belanda ini marah besar terhadap Haji Agus Salim gitu ya. Dengan kejeniusannya dia berbelot gitu kepada bangsa Indonesia. Akhirnya beliau bergabung dan mendirikan dan berjuang bersama Hosho Kramirato di situ gitu. Nah, kemudian juga beliau itu adalah yang berjasa dalam kemerdekaan Indonesia. Beliau itu seorang diplomat juga. Diplomat yang bernegosiasi dengan negara-negara Mesir, Iya. Lebanon pada saat itu untuk mengakui kemerdekaan Indonesia Iya, secara de jure, Iya. de jure. Kan kita tahu kan Palestina juga kan mengakui negara kita merdeka. Karena kan Mesir. syaratnya Indonesia sebuah negara mereka itu adalah pengakuan dari negara lain. Legitimasi ya. Nah, dari itulah peran Haji Agus Salim itu negosiasi dengan Mesir, Lebanon, Palestina. Beliau lah yang berjasa juga gitu. Jadi jangan melihat juga pahlawan itu hanya berperang gitu kan ya. Iya. Tapi kan banyak unsur-unsur dalam menjadikan sebuah negara itu merdeka gitu kan. Nah, itu sih yang luput dari kita juga pandangan ya. Seperti itu. Iya. Jadi ya sosok Kiai Haji Agus Salim ini seorang diplomat yang unggul gitu ya. Sehingga kita tuh mendapat legitimasi dari negara-negara lain bahwa kita tuh merdeka gitu. Khususnya di sidang PBB waktu itu. Oke. Itu ya. Terus yang terakhir nih, mungkin pertanyaan terakhir. Gimana sih harusnya kita Jangan terakhir lah, nanti ada lagi lah. Oh iya, Masih maksudnya ada lagi. podcast ini yang Nah, ini. maksudnya ntar bisa ada bahasan lagi. Oh nanti ada Terus lagi. aja, terus aja Oh nanti terus ada pertanyaan lagi nih. Terus Oke, lagi. boleh. Nih sekarang nih dari saya dulu ya. Gimana kita memaknai kemerdekaan? Gimana kita memaknai Hari Pahlawan ini? Apakah kita senang atau kita harus udah merdeka dah, mager-mageran gitu ya, atau gimana gitu? Nah itu sih mungkin pertanyaannya. Silakan. Oh iya.
memaknai Hari Pahlawan ini, tentu saja kita ya harus senang lah. Karena yang kita ketahui dulu mereka disebut pahlawan itu ya karena berperang juga kan. Selain berperang ya kayak yang tadi Agus Salim diplomasi dan keahlian-keahlian lainnya ya. Jadi kita merdeka itu juga bukan hanya karena perang atau bukan karena otot. Kalau dulu saja kita berperang memerlukan otot, masa sekarang kita harus leha-leha lah. Gimana nanti kalau ada penyerangan lagi kan? Tentu saja kita harus siap kan. Nah, kayak gitu. Jadi selain kita harus mengingat-ingat atau membaca-baca sejarah lagi, tentunya kita juga harus melatih diri dan kita usahakan lah ya, walaupun saya juga sering lah rebahan, tapi kita sedikit-sedikit kita ubah lah. Iya gitu. Karena memperjuangkan atau mempertahankan itu yang lebih sulit kan. Ketika kita menginginkan sesuatu, kita pasti belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, ketika kita telah mendapatkannya, otomatis kita harus bisa mempertahankan hal itu. Jangan sampai apa yang telah kita dapatkan direbut kembali oleh orang lain. Seperti itu. Tapi lebih berat itu melawan bangsa sendiri sih kan. Nah, sekarang juga kan perjuangan Melawan kita berat lebih memang ya ya. melawan bangsa penjajah. Tapi perjuangan masa Kalian depan lebih gitu berat ya, lagi. kalian lebih berat karena melawan bangsa, bangsa sendiri. sendiri. Gitu. Karena musuh dalam selimut itu yang kadang kan itu Nggak diketahui di dalam itu, daging ya. itu kan. Kelihatannya Kalau teman. kelihatan. kan jelas maksudnya. Iya. Iya. Kalau sekarang kan kita nggak tahu, siapa tahu ini musuh di belakang kan. Nggak tahu. Kayaknya sih. Bener awan nih. Gitu sih. Itu dari Bung Hafiz ya. Kalau dari Bung Rian nih, apa sih, gimana sih cara kita memaknai Hari Pahlawan ini? Kalau menurut saya salah satu kita menghargai pahlawan atau memaknai pahlawan, intinya sih jas merah gitu kan ya. Jangan sekali melupakan sejarah sejarah. ya. Bukannya sejarah, bukan hanya peristiwa saja gitu ya. Kita ingat bahwa wah ini hari besar, bukan hanya itu, tapi kita berusaha untuk mendalami biografi para tokoh pahlawan kita gitu. Karena orang-orang besar juga pasti tindakannya tindakan besar gitu ya. Nah, tindakan-tindakan itu yang perlu kita tiru gitu, yang perlu kita inspirasi juga gitu ya teman-teman. Karena pasti dari sejak kecilnya juga gitu kan bagaimana para pahlawan ini melakukan aktivitasnya, cara berpikirnya juga kan, buku-bukunya juga apa yang dibaca, itu pun mempengaruhi tindakan-tindakan para pahlawan kita gitu. Menurut saya itu sih perlu mendalami minimal satu biografi pahlawan lah. Entah itu mungkin dari pahlawan Indonesia atau mungkin pahlawan Islam gitu ya. Yang penting kita ada suatu sosok teladan yang perlu kita tiru gitu ya. Iya. Gitu sih. Itu ya dari Bung Rian. Kalau dari saya, ya memaknainya itu ya kita harus bersyukur ya, kita sudah merdeka sampai saat ini, dan sampai saat ini masih kehitungnya masih tentram lah Indonesia. Dan jangan sampai terlena gitu dengan kemerdekaan, bahwasanya ya kalau udah merdeka udah enggak, kita masih banyak PR ke depan. Indonesia harus jadi negara maju, Indonesia harus jadi negara superpower dan yang lainnya gitu ya. Dan sebagai seorang pemuda, khususnya kita sebagai mahasiswa, ya kita harus, kalau tidak bisa berperang dengan pedang, ya kita berperang dengan pena gitu ya, atau sekarang lewat laptop atau lewat komputer gitu. Nah, kita harus terus belajar gitu. Kalau zaman dulu aja ada yang bisa 10 bahasa, ya harusnya kita harus lebih bisa ya, karena dulu belajarnya gimana susah gitu. Kalau sekarang mah kan lebih gampang belajar, lihat Google, YouTube atau yang lainnya gitu. Jadi lebih banyak kemudahan di zaman sekarang. Jadi kita harus lebih dari orang-orang zaman dulu, harusnya seperti itu. Dan kalau memaknainya juga, ya kita harus menghargai para pahlawan dan keturunannya. Kalau menurut saya ya, soalnya banyak sekali veteran-veteran sekarang yang dulu tuh seorang pahlawan yang udah tua, sekarang tuh kehidupannya tuh nggak sejahtera gitu. Iya. Kehidupannya susah, makan susah gitu. Nah, orang-orang veteran yang kayak gitu harusnya dibiayai oleh negara kalau menurut saya mah. Karena ya mereka tuh sangat berjasa lah buat kemerdekaan Indonesia ini gitu. Nah, itu sih. Iya. Ada lagi? Jadi Pembahasan sih apa
Ya intinya juga jangan kita terpecah belah sih. Iya. Terus gak mentang-mentang kita fanatik terhadap satu tokoh pahlawan terus kita mengesampingkan pahlawan yang lain gitu ya. Bahwasanya mereka dulu itu malah mereka itu bersatu ya untuk memerdekakan Indonesia gitu. Ya walaupun mereka backgroundnya berbeda-beda waktu Iya, itu. meskipun dengan Dengan ideologi organisasi kadang yang berbeda, berbeda-beda. ideologi yang Ada berbeda. yang terlalu Islamis, ada ke yang terlalu kanan. nasionalis gitu ya. Iya. Mereka bersatu gitu kan. Nah, sekarang kita malah terpecah gitu kan. Iya. Malah terpecah, malah fanatik terhadap satu tokoh itu sendiri gitu kan yang kita yakini. Itu sih. Ya mungkin kita juga. sikap bernegaranya harus lebih ditingkatkan Iya, lagi sikap sih. negarawan itu harus kita. Apalagi kita kan muslim negarawan ya. Waduh. Iya. Muslim negarawan ya. Nah, Ya, kita berusaha untuk menjadi berusaha muslim gitu. negarawan. Ya, profil seperti itu. Ya benar ya, tapi pahlawan tuh gak hanya yang tadi kita sebutin, sebenarnya banyak kayak ada Tan Malaka, ada Soekarno yang dari kita nggak sebut ya, ada Soekarno, ada Sultan Syahrir dan yang lainnya Ya. gitu. Banyak sekali pahlawan. Silahkan kita harus bisa mempelajarinya juga gitu. Khususnya biografinya, perjuangannya untuk kemerdekaan ini apa saja gitu. Tapi inti dari enggak semua dari pahlawan itu ada satu aktivitas yang mereka sama gitu. Apa itu? Yaitu membaca buku sih. Semua para pahlawan yang saya baca gitu ya biografinya, mereka itu gemar membaca buku gitu. Dari Soekarno, Ya, Soekarno itu jelas. wah bukunya banyak banget gitu kan Pasti. bacaannya. Bung Hatta tuh. Apalagi Bung Dia Hatta. kan bilang kata-katanya itu, biarkan saya di penjara asalkan bersama buku. Asalkan sama buku gitu kan. Kemudian Bung Hatta juga saya ingat kata-katanya itu, saya ini punya 3 istri gitu. Yang pertama Indonesia, yang kedua buku, yang ketiga istri saya. Bahkan kata istrinya juga, saya ini adalah istri kedua Bung Hatta katanya tuh. Istri pertama adalah buku, istri pertama itu adalah buku. Lebih banyak ini. Iya, bawa buku. Coba kemana-mana di penjara juga bawa buku. Buya Hamka juga kan menulis. Buya Hamka juga Hamka. penulis, sastrawan gitu kan. Wah, luar Beliau biasa. dikenalnya berbagai macam. Politikus juga, ulama juga Wah. kan. Wah, luar biasa. Merinding. M. Natsir juga baca Iya. bukunya. Tan Malaka, Ya. bukunya juga luar biasa teman-teman. Baca bukunya tuh. Itulah gitu yang perlu kita teladani lah ya. Keteladani saat ini gitu. Bang Hafiz ada lagi? Ada yang mau ditanyakan seputar pahlawan? Kalau bagi saya udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan lagi ya. Udah jelas bahwa pahlawan itu tidak akan pernah mati ya. Nah, Pahlawan itu nggak akan pernah mati. Ya masa iya sih. Mereka udah berjuang untuk masyarakat banyak, bukan hanya mementingkan pribadi atau golongan. Lantas kita lupakan seperti itu saja. Sepakat tadi kan. Jas merah tuh. closing dari saya. Ini closing nih. Oke, nah closing lagi ya. Kalau dari saya mungkin simpel ya, pahlawan itu ketika kita melakukan tindakan gitu ya. Jadi bukan siapa tapi apa yang dilakukan oleh seorang itu. Maka dia akan jadi siapa gitu akhirnya itu pahlawan. Itu sih yang penting berimpact untuk kemaslahatan orang ataupun menjadikan suatu itu lebih baik. Itu sih. Juga Pahlawan. jangan hanya pencitraan gitu ya, hanya pengen dia tuh pengen dilihat, tapi seorang pahlawan sejati itu nggak pernah mengharapkan pengen dilihat, pengen dikenang, enggak. Mereka tuh ya semata-mata untuk Indonesia gitu, kepentingan bangsa ini gitu. Kalau dari saya itu dikit ya, kematian itu ada 2. Yang pertama itu kematian jasad ya, ketika kita udah jasad sudah mati itu udah mati. Yang kedua itu ketika kita mati dan nama kita tidak pernah disebut lagi oleh orang. Nah itu kematian yang sesungguhnya. Jadi walaupun kita udah mati tapi nama kita sering diingat, kebaikan kita sering diingat, kelakuan kita sering diingat, perjuangan kita sering diingat. Nah itulah yang menjadi pahlawan yang sesungguhnya gitu. Betul. Nah itu sih. Ini Tan Malaka sih. Mungkin suara saya ketika hidup tidak dengar, tapi suara saya ketika sudah meninggal, maka suara saya akan lebih bergemetar gitu. Dan terbukti kan sekarang juga banyak quotes-nya kan. Iya, Quotes-nya, buku-bukunya kan viral gitu ya. Entah itu dari kalangan misalkan nasionalis dan lain sebagainya. Mereka luar biasa sih. Keren. Kelihatan gitu tadi. Keren ya. tadi.
Oke, mungkin itu saja. Ada tambahan lagi nggak? Cukup. Intinya jangan jas merah ya. Jangan sekali-kali lupakan sejarah. Sejarah. Jangan sampai dilupakan lah, sejarah itu penting. Kenapa? sekali. Agar kejadian atau tragedi dulu itu tidak terulang lagi gitu. Ya gitu ya. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami berikan gitu ya. Mungkin nanti kita akan lanjut ke podcast selanjutnya. Podcast kata kami, katakan semaunya di sini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.